Om Swastiastu, selamat pagi. Hari ini kita akan bahas mengenai pengelolaan obat di home care ya. Nah, mungkin sebelum kita mulai tentang apa itu pengelolaan obat di home care, nah kita akan bahas sedikit tentang home care. Jadi home care itu dari bahasa Inggris home dan care. Jadi bisa dikatakan secara kata artinya ya perawatan di rumah ya. Nah, home care dalam keperawatan itu dan pengertian home care itu sendiri bahwa suatu pelayanan kesehatan dari tenaga medis pada pasien di rumah ya, dengan pengawasan langsung oleh dokter. Jadi seperti itu pengertian dari home care. Nah, cuma kenapa perawat? Nah, itu kita akan bahas nanti di akhir terkait dengan peran perawat dalam home care. Dan memang di dalam dunia kesehatan, jadi antara perawat, dokter, dan farmasi itu adalah satu tim. Jadi satu tim medis namanya, tim tenaga medis. Nah, di dalam home care itu peresepan obat, nah itu oleh dokter, kemudian perawatan, asuhan keperawatan oleh perawat, kemudian penjelasan terkait dengan kefarmasian atau obat itu sebenarnya tugas dari apoteker ya. Nah, cuma tidak menutup kemungkinan dalam home care itu yang paling banyak terlibat adalah antara dokter dan perawat ya. Karena biasanya farmasi itu hanya ada di apotek ya, atau ketika di rumah sakit, nah itu ada farmasi. Cuma selama ini farmasi itu jarang dia menjelaskan detail secara obat kalau bukan pasien atau keluarga sendiri yang menanyakan. Nah, makanya sering sekali penjelasan mengenai obat itu diambil alih oleh keperawatan itu sendiri. Bahkan dokumentasi terkait efek samping dan keluhan apapun yang terjadi setelah pemberian obat itu didokumentasikan oleh keperawatan. Makanya tidak jarang artinya pemahaman tentang obat itu sangat penting dalam dunia keperawatan, karena salah satu peran dari seorang perawat adalah sebagai edukator. Jadi edukator terkait apapun yang diterima oleh pasien mengenai hak dan kewajiban. Jadi karena dia diberikan obat dan dia menerima obat, nah di sana kita wajib mengedukasi cara mungkin mengkonsumsi obat yang benar, jadi efek samping, indikasi, dan apapun yang terjadi terkait dengan pengobatan. Nah, kita harus bisa menjelaskan ketika pasien menanyakan. Jadi pemahaman tentang obat dalam keperawatan ini sangat penting, sehingga ini dijadikan sebuah kurikulum. Dan memang kalau misalnya kita buka praktek gitu, praktek perawat buka praktek, kalau misalnya hanya pure keperawatan itu kurang, kayaknya ada yang kurang gitu ya. Dan bisa dibayangkan misalnya kalau kita cuma memberikan layanan jasa terkait pasang infus saja, atau jasa terkait dengan yang kebutuhan dasar manusia seperti memandikan, pelayanan artinya seperti ya misalnya pasien-pasien stroke kan otomatis ya harus perlu dimandikan oleh perawat, kemudian perawatan kuku, rambut, dan juga membantu mobilisasi pasiennya. Nah, itu keperawatan yang murni yang punya. Cuma ketika terapi, nah itu dokter yang punya. Peresepan obat, nah itu dokter yang punya. Nah, memang ketika kita di dalam undang-undang keperawatan pun mengenai wewenang seorang perawat memang tidak boleh meresepkan obat, sehingga jika ada misalnya praktek-praktek keperawatan yang masih meresepkan obat, nah itu sebenarnya menyalahi aturan wewenang seorang perawat yang berdasarkan undang-undang keperawatan. Nah, sehingga yang menjadi potensi ke depan kalau home care keperawatan itu ya paling komplementer ya. Dan memang komplementer itu juga tidak ada, memang dalam teori keperawatan itu disebutkan terapi-terapi komplementer itu sebuah bentuk keperawatan juga, asuhan keperawatan juga. Nah, cuma memang selama ini masyarakat
ya pengennya adalah instan. Jadi begitu dia datang ke sebuah pelayanan keperawatan atau sebuah klinik atau mungkin tempat praktek, pasti pengennya cepat reaksinya gitu. Dan sedangkan kalau kita melakukan perawatan yang terkait dengan komplementer itu nggak bisa cepat reaksinya seperti obat kimia. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ketika misalnya perawat mau membuka praktek mandiri atau home care, datang ke rumah ya tetap, sedangkan harus tetap juga artinya berpartner dengan dokter dan tenaga medis lainnya. Pelayanan home care itu meliputi keperawatan ya, mulai dari kemudian tidak hanya keperawatan, sebenarnya bisa juga fisioterapi, terapi okupasi, terapi bicara, hingga pelayanan kesehatan ya. Jadi yang namanya home care itu ya perawatan pasien di rumah yang tidak hanya seorang perawat saja sebenarnya diperlukan. Misalnya ada pasien stroke dirawat di rumah, nah itu sebenarnya bukan perawat aja, itu terlibat juga dokter ya. Jadi keluarga itu harus kontak juga dengan dokter untuk mengetahui ya bagaimana obatnya yang diberikan, peresepannya bagaimana. Kemudian untuk mobilisasi dan juga melatih otot-otot gerak ya. Kemudian melatih saraf-saraf. Nah, itu perlu orang fisioterapi itu ya. Nah, cuma kadang-kadang ini diambil alih oleh keperawatan sehingga mobilisasi pasien, ROM pasien, nah itu dikerjakan oleh perawat dalam home care ya. Karena dan sebenarnya banyak terapi, dan kalau misalnya dia lebih untuk mendalami terapi fisioterapi, baru dia ke klinik fisioterapi untuk terapi lebih lanjut gitu ya. Untuk yang beberapa teknik yang mungkin bisa dikerjakan oleh perawat ya dikerjakan oleh perawat gitu. Tapi untuk mendapatkan terapi yang lebih intens, nah itu mereka baru menuju ke fisioterapi dan juga pelayanan kesehatan lainnya. Nah, selain perawatan medis, home care juga dapat mencakup pelayanan untuk membantu aktivitas sehari-hari pasien. Nah, ini sebenarnya yang banyak dikerjakan oleh keperawatan. Mandikan, pakaian, jadi kebutuhan dasar manusia ya. Nah, cuma kadang-kadang ini yang menyebabkan kita itu dipandang agak lebih rendah dari profesi yang lain ya. Padahal memang sebenarnya kalau yang namanya perawat itu komprehensif. Jadi bukan dilihat dari pekerjaan membantu aktivitas sehari-hari seperti pembantu gitu, tidak. Tapi kita juga ada diagnosanya, kemudian kita juga ada intervensinya ya. Jadi seperti itu tahapannya, membedakan kita dengan sekedar pembantu biasa. Kita bisa mengkaji pasien dan malah kita yang memutuskan. Makanya di dalam keperawatan tuh kalau di rumah sakit, ruang rawat itu dikepalai oleh keperawatan ya. Kepala ruangan pasti seorang perawat, bukan dokter kan. Nah, itu bukti bahwa kita yang memegang kendali sebenarnya untuk memutuskan setelah kita kaji, nah kita harus berkolaborasi dengan siapa. Begitu juga dengan home care, kita yang mengepalai. Kalau kita mau praktek home care ya, kita yang mengepalai. Nah, ketika misalnya terapi yang kita berikan, nah ketika asuhan yang kita berikan dan kita diagnosa pada pasien, diagnosa keperawatan yang muncul, dan perlu kolaborasi untuk pemberian obat kimia, nah itu kita nggak boleh meresepkan sendiri gitu. Jadi kita harus kontak dokter, entah by telepon atau kita suruh dokternya juga datang di rumah tersebut untuk meresepkan obat. Nah, gitu sebenarnya kalau kita membuat home care. Makanya kalau kita membuat izin praktek mandiri yang terkait dengan home care ya pasti Dinkes akan nanya, siapa dokter penanggung jawab? Pasti gitu dia nanya. Karena dia tahu nggak mungkin home care itu hanya perawatan saja gitu. Pasti juga akan perlu obat-obatan ya. Makanya harus ada dokter penanggung jawab ketika kita izin prakteknya itu terkait dengan home care. Beda kalau misalnya izin prakteknya itu memang pure terapi komplementer, misalnya aku puntur saja, aku pressure saja, yang jelas nanti di tempat praktek nggak ada obat-obat kimia. Nah itu beda lagi ya. Kalau praktek mandiri ya, jadi seperti itu. Bahkan masang infus pun itu sebenarnya resep infus ya dokter itu yang punya ya. Kan menentukan cairan apa yang diberikan ke pasien, berapa tetes itu
itu dokter yang punya kendali ya. Karena itu terkait dengan persepan juga gitu ya. Nah itu bukan cuma teknik memasang infus, kita yang dikasihkan tugas gitu. Karena memang kita mendalami hal itu ya. Nah ini sebenarnya yang harus diluruskan selama ini, sehingga tetap lahatnya tidak ego masing-masing sektoral, jadi egonya perawat, egonya dokter gitu ya. Jadi harus bekerja sama untuk ya tujuannya adalah menyembuhkan pasien, sehingga terbentuklah home care keperawatan yang melibatkan banyak tim medis gitu ya. Kenapa home care diperlukan? Ya itu pasti meningkatkan fungsi tubuh pasien sehingga ia dapat menjalankan rutinitas dengan lebih percaya diri. Nah, tidak menutup kemungkinan kadang-kadang pasien itu nggak jenuh di rumah sakit ya. Nah dia pengen dirawat di rumah kalau memang dia diberikan. Nah karena untuk home care ini keputusannya adalah dari pasien, dan kita juga nggak bisa memaksakan, kecuali dalam keadaan darurat yang harus di rumah sakit ya harus di rumah sakit. Nah biasanya tidak semua penyakit bisa di home care kan gitu ya. Jadi dipilih sesuai dengan poin-poin penting yang memang bisa dilakukan di rumah gitu. Kemudian mengoptimalkan kondisi pasien dan mendampingi pasien di rumah sehingga mencegah kebutuhan perawatan jangka panjang di rumah sakit. Ya memang karena kalau kita ada beberapa penyakit kronis itu kalau misalnya terus menerus misalnya di rumah sakit ya pasti biaya kesehatan jadi mahal ya. Misalnya nih pasien kanker gitu yang hanya ke rumah sakit hanya untuk terapi kemoterapi gitu ya. Nah itu kan bisa dia home care gitu ya. Jadi ketika dia sudah menjalani kemoterapi tidak ada tanda gejala atau artinya yang tidak perlu rawat inap ya, dia bisa disarankan home care gitu ya. Untuk home care di rumah itu jangan mengawasi bagaimana obatnya, ada efek samping apa tidak gitu. Kemudian home care dapat disarankan langsung oleh dokter atau diminta khusus oleh keluarga pasien maupun pasien sendiri. Nah, pada kasus-kasus misalnya lansia yang artinya sudah fase terminal itu, atau dokter pasti menyarankan ini pasiennya palliative care, artinya secara medis sudah maksimal diberikan, cuma tidak ada tanda-tanda perbaikan kondisi pasien. Dan kalaupun misalnya dia dirawat di rumah sakit pasti memerlukan banyak waktu, dan juga ujungnya juga artinya kemungkinan sembuhnya kecil gitu ya, sehingga dokter mengatakan ini palliative care, jadi bisa dirawat di rumah untuk menghindari biaya yang terlalu besar dan juga tidak ada kemajuan sedikit pun gitu ya. Bisa dibilang apakah nyerah ya, bisa bilang gitu, tapi kan itu memang artinya istilahnya adalah palliative care. Jadi biar mengoptimalkan efisienkan, jadi seperti itu. Dan memang artinya secara kronologis medis ya mungkin produksinya buruk, dan artinya ya pasien ini menjelang ajal gitu ya. Jadi dokter tuh memberikan saran untuk bisa dirawat di rumah, atau mungkin keluarganya yang meminta ya. Nah, pertimbangan dokter pasti tidak langsung. Ketika dia harus pulang paksa ya keluarga harus menulis informed consent bahwa memang itu adalah kemauan dari pasien dan keluarga itu sendiri. Nah jadi sangat hati-hati dalam memberikan keputusan, karena biar tidak terjadi permasalahan hukum ya. Jadi semua hal harus didokumentasikan, kemudian persetujuan, kemudian apapun keputusan ya harus mendapat persetujuan dari keluarga dalam bentuk informed consent yang tertulis dan ditandatangani oleh keluarga. Siapa yang membutuhkan home care? Ya home care itu diberikan untuk pasien dengan kebutuhan khusus yang perlu tetap tinggal di rumah ya.
secara umum pasien yang memerlukan pelayanan seperti ya pasien lansia ya. Kadang-kadang emang lansia tuh jarang dia mau dirawat di rumah sakit. Pasti dia pengennya di rumah. Jadi karena di rumah ya dia bisa lihat cucunya, lihat anak-anaknya, jadi rame lah gitu. Nah, ketimbang dia di rumah sakit mungkin bagi dia udah jenuh gitu ya. Dan ada juga memang artinya ketika sudah fase usia lanjut yang menjelang ajal atau palliative care ya pasti disarankan di rumah. Kemudian mengidap penyakit kronis ya. Jadi kalau penyakit kronis yang tidak gawat darurat, nah itu bisa diterawat di rumah. Misalnya ya pasien stroke ya, jadi artinya dia sudah fase rehabilitasi ya. Nah dia dirawat di rumah. Nanti di rehabnya di rumah gitu ya. Dalam pantauan dokter, artinya dia punya jadwal khusus juga untuk kunjungan ke dokter atau ya jadwal poli lah. Jadi dia datang ke poliklinik, habis itu sisanya dirawat di rumah. Kemudian menjalani proses pemulihan pasca operasi. Nah ini juga. Nah jadi kalau pasca operasi kan masih ada luka operasi, nah itu bisa di home care kan. Nah ini yang paling banyak artinya potensinya. Jadi banyak pasien-pasien post operasi, nah itu pasti dia memerlukan rawat luka di rumah secara rutin, mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali, bahkan sehari sekali gitu untuk mengganti balutan. Nah itu perlu home care. Nah ini peluang yang besar untuk kita di bidang keperawatan, yaitu membuka praktek khusus rawat luka. Kemudian memiliki disabilitas tertentu ya, ini juga ya. Disabilitas tertentu ya perlu di home care kan juga. Nah itu siapa saja yang membutuhkan home care. Kemudian apa saja jenis home care ya. Home care itu meliputi pelayanan pribadi pasien, nah seperti ya kebutuhan dasar manusia gitu ya. Kemudian pekerjaan rumah tangga, nah itu sebenarnya bukan home care keperawatan gitu ya, tapi lebih ke pembantu rumah tangga. Memasak juga ya, itu juga lebih ke pembantu rumah tangga. Nah ini yang poin ini ya, plan kesehatan seperti fisioterapi, nah itu kunjungan dokter, nah itu yang terkait dengan home care. Jadi hanya 2 itu saja. Manajemen obat selama home care, nah ini penting sekali. Tujuan umum dari home care ini ya tercapainya keberhasilan terapi obat. Nah sehingga tujuan khususnya adalah terlaksananya pendampingan pasien untuk mendukung efektivitas, keamanan, dan kesinambungan pengobatan. Kemudian yang kedua, terwujudnya komitmen keterlibatan dan kemandirian pasien, keluarga dalam penggunaan obat atau alat kesehatan yang tepat. Dan yang ketiga, terwujudnya kerjasama profesi kesehatan, pasien, dan keluarga. Jadi selama pasien home care, dia mendapatkan obat, nah itu harus dipantau. Jadi ada 6P tersebut yang menjadi poin penting di dalam pemberian obat. Jadi dan juga ada komitmen dan keterlibatan keluarga ya. Jadi kadang-kadang ada misalnya nih pasien-pasien TB gitu ya, TBC. Nah itu kan 6 bulan harus dia konsumsi obat secara terus-menerus dengan dosis yang sudah ditentukan oleh dokter. Jadi mereka nggak boleh putus sama sekali. Ketika putus ya dia harus mengulang dari nol lagi, dari awal lagi gitu. Harusnya 6 bulan, misalnya udah 3 bulan jalan tiba-tiba putus. Ya dia ngulang lagi dari nol sampai dia 6 bulan lagi gitu. Nah ini perlu komitmen dan keterlibatan keluarga dalam penggunaan obat. Dan ini harus diedukasi dengan baik oleh tenaga medis atau keperawatan itu sendiri. Ya dengan pemantauan dan kerjasama dari keluarga dengan perawat ya pasti akan terjamin sehingga tercapainya keberhasilan terapi obat. Nah itu walaupun kita nggak punya wewenang untuk meresepkan, tapi setelah resep ditulis, nah itu kita yang punya peran gitu loh ya. Kita memberikan edukasi terkait obat apa yang diberikan, indikasinya apa, kemudian kontraindikasinya apa, dan efek sampingnya apa.
Nah, ketika kita mendiagnosa kemudian merumuskan intervensi, nah di sana ada tertuang misalnya kolaborasi pemberian obat. Nah, kita yang mengevaluasi setelah diberikan obat itu apa dampaknya pada pasien. Kita yang mengevaluasi, kita yang menulis, mendokumentasikan diberikan obat jam sekian, kemudian kita tunggu apa evaluasinya. Apa keluhan pasien setelah mengkonsumsi obat itu, ya kita evaluasi. Nah, itu sebenarnya disebut manajemen obat selama home care. Kemudian misalnya pasien lansia gitu, ternyata dia dapat banyak sekali obat, bahkan sampai 10 jenis obat yang berbeda gitu misalnya. Nah, kita sebagai perawat ya kita manfaatkan peran kita sebagai perawat. Nah, misalnya ketika dia mengkonsumsi banyak obat dan kita tahu itu adalah hal yang paling berisiko, apalagi pada pasien lansia gitu. Nah, kita bisa konsultasi ke dokter untuk mendapatkan terapi yang lebih sedikit pada pasien-pasien lansia. Nah, itu salah satu contoh juga manajemen obat selama di home care. Walaupun kita nggak punya wewenang meresepkan, tapi ada peran perawat sebagai edukator dan advokat klien. Nah, itu yang menjadi kita punya wewenang di sana untuk mengadvokat klien, melindungi klien kita dari efek samping obat yang merugikan pasien. Misalnya lansia diberikan obat yang terlalu banyak, yaitu kita bisa artinya berdiskusi dengan tenaga medis baik dengan dokter dan juga farmasi, sehingga kita dapat temu bagaimana solusi untuk obat pada lansia. Nah, gitu. Begitu juga pada anak-anak dan juga karena ya gini, misalnya gini ya, satu pasien dengan diagnosanya misalnya pasien DM plus TB paru gitu misalnya, plus gagal ginjal kronis gitu misalnya, atau 2 sajalah gitu ya, TB paru plus DM, nah itu 2 misalnya kan. Nah, otomatis ini 2 dokter berbeda yang menangani. Dokter penyakit dalam untuk menangani DM, kemudian spesialis paru untuk menangani masalah TB parunya. Nah, biasanya spesialis-spesialis ini punya resep masing-masing, ya nggak? Nah, ini kita harus pertimbangkan dengan diskusi dengan 2 dokter spesialis tersebut, kemudian diskusi dengan tenaga apoteker. Nah, untuk artinya biar tidak ada obat yang saling ketika dia bertemu gitu dikonsumsi bersamaan, nah itu malah saling meniadakan efek indikasinya gitu ya, atau jangan-jangan menambah efek sampingnya gitu. Nah, itu kan apoteker yang tahu, dan kita sebagai perawat hanya menjembatani saja. Sebagai peran kita adalah sebagai seorang advokat klien gitu. Nah, itu sebenarnya dalam manajemen obat selama home care. Nah, otomatis untuk mengetahui hal itu, apakah obat ini seperti apa kombinasi, ya kita harus paham farmakologi kan. Kita harus tahu kerja obat ini tubuh seperti apa ya. Kemudian bagaimana efek samping yang terjadi gitu ya. Jenis obat apa ini. Nah, itu harus tahu kita pemahaman tentang farmakologi, farmakokinetik dan farmakodinamiknya. Nah, setelah tahu itu baru bisa kita benar-benar berkolaborasi dengan dokter dan apoteker untuk memberikan peran kita sebagai perawat, sebagai edukator dan advokat untuk klien kita atau untuk pasien kita. Nah, ini yang dijadikan yang disebut dengan manajemen obat selama home care. Nah, ini perlu pemahaman yang lebih luas tentang farmakologi, sehingga ini dituntut oleh tenaga keperawatan. Ini yang menjadi poin penting. Karena kalau kita menghadapi pasien yang kritis, artinya kritis dalam berpikir kritis, dia akan nanya, ini obat saya diberikan obat apa saja kok banyak sekali, pasti gitu dia nanya. Nah, ini kalau perawat nggak tahu, misalnya maaf saya nggak tahu obatnya, kan ironis jadinya. Tenaga kesehatan tapi nggak tahu obat gitu ya. Nah, makanya jadi jangan sampai kalian tuh nggak paham tentang obat ya. Ini obat apa ya, kalian nggak tahu obat apa gitu ya. Ntar dulu ya saya tanya dokter. Nah, kalau sampai seperti itu udah menurunkan derajat
kepercayaan pasien kepada kita ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi harus bisa dijelaskan, oh Bapak ini obat anti nyeri gitu ya. Nah, ini harus dikonsumsi misalnya 2 kali sehari atau selama Bapak nyeri gitu ya. Kalau tidak nyeri ya tidak apa-apa, tidak dikonsumsi. Kemudian jelaskan efek sampingnya kalau terlalu banyak konsumsi obat anti nyeri gitu ya. Sehingga pasiennya puas ya. Nah, itu juga yang masih diinginkan oleh pemilik rumah sakit atau kita yang home care ya, kita kena dampak langsung kan kalau misalnya pasien nggak percaya sama kita. Nah, itu yang menjadi poin penting dalam keperawatan dan manajemen obat, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk pasien kita. Dan jangan lupa yang paling penting adalah mendokumentasikan ya. Jadi setiap apapun obat yang diberikan oleh dokter dan kita berikan ke pasien, nah itu harus ditulis itu. Ditulis berapa dosis yang diberikan. Jadi jangan bentuknya yang misalnya kita nulis obat diberikan antibiotik 1 botol itu nggak bisa seperti itu. Ya berapa miligram diberikan. Nah itu yang benar penulisannya. Jadi dokumentasi itu penting biar nanti apabila terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan kepada pasien, kemudian pasien menuntut kita, nah kita ada bukti tertulis bahwa apa saja kita telah lakukan pada pasien tersebut dan sudah tertulis dan sudah jelas. Misalnya nih obat diberikan oleh dokter gitu, bukan kita yang meresepkan sendiri. Makanya hati-hati sekali misalnya nih keluarga minta obat ke kita gitu, bisa nggak dikasih obat anti nyeri pasiennya, soalnya dia nyeri luar biasa hebat. Nah sedangkan itu jam 10 malam gitu misalnya. Nah kalau kita tulis di kertas gitu misalnya, terus suruh mereka membeli, nah itu sudah melanggar undang-undang, bukan wewenang kita. Nah kecuali misalnya kita telepon dulu dokter, by telepon. Nah, misalnya dia nanya, dok ada pasien, ya kita telepon sendiri dokternya, dok ada pasien nyeri ya, bisa nggak diresepkan untuk pasiennya tentang obat anti nyeri ya. Kita telepon kayak gitu aja via telepon, kemudian teleponnya kita rekam, nah gitu ya. Oke, saya tulis ya dok, obatnya apa saja, nanti dokter tanda tangan, saya tulis resepnya ya, boleh itu ya. Jadi sudah ada bukti bahwa kita sudah mengkonsultasi dengan dokter dan dokter yang memutuskan untuk memberikan obat apa. Kita tulis di kertas, nanti tinggal dicap dan ditanda tangan oleh dokter. Nah itu boleh. Dan di rumah sakit seperti itu biasanya, kalau malam-malam tidak ada dokter yang jaga, kita perlu obat urgent, artinya penting untuk saat itu, ya udah kita by telepon aja gitu ya, dengan dokter siapapun itu ya, karena memang kita harus dapat resepnya dari dokter. Makanya kalau kita buat home care, kita harus punya satu kontak dokter penanggung jawab di home care kita, biar jika terjadi permasalahan hukum itu kita sudah jelas semuanya. Makanya dokumentasi itu penting, ditulis pada tanggal ini jam sekian sudah dikontak dokter atas nama ini, kemudian diberikan resep obat apa ya, itu ditulis tanda tangan dan disetujui juga oleh keluarga ya. Nah itu biasanya ada POM khusus dan juga ada inform consent, biasanya itu juga harus tangan dari keluarga, artinya keluarga menyetujui atas resep tersebut juga, atau atas tindakan medis. Misalnya pasien ini harus dipasang infus, nah gitu misalnya ya, itu harus dijelaskan ke pasien, ini harus dipasang infus, jadi tolong bapak atau ibu tanda tangan, nah gitu misalnya. Atau mungkin diberikan tindakan apapun ya, tindakan medis itu ya, itu wajib. Misalnya dilakukan pengambilan darah, nah itu juga harus ditandatangan inform consent, dijelaskan dulu tujuan mengambil darah, untuk apa dijelaskan, habis itu tanda tangan dia. Nah itu poin-poin penting dalam manajemen obat selama home care.
Manfaat bagi pasien ya pasti adalah terjamin keamanan, keefektivitasan, dan keterjangkauan biaya pengobatan. Jadi kalau pasiennya di home care, nah pertama dia hemat biaya rumah sakit, sewa kamar. Kan kalau ke rumah sakit kan per hari itu ya itu mahalnya di kamar gitu ya, apalagi yang kelas 1, kelas 2 VIP ya itu lebih mahal. Jadi ada tarif ruangan yang berbeda-beda. Ketika dirawat di rumah ya pasti ya lebih murah itu. Kemudian meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan dan penggunaan obat dan atau alat kesehatan. Nah ini manajemen ini penting. Misalnya gini, contohnya obat antibiotik gitu ya. Nah, diberikan obat antibiotik itu harus konsumsi sampai habis. Nah, itu. Kalau dia tidak konsumsi sampai habis, terjadi resisten, kemudian pasiennya infeksi, nah itu lebih sulit lagi menangani. Tidak bisa dengan satu antibiotik. Nah, ini yang menyebabkan juga disebut dengan efektivitas juga ya, dan keterjangkauan biaya pengobatan. Atau contoh pasien TB lah gitu. Dia harus terapi antibiotik selama 6 bulan tanpa putus 1 hari pun. Nah, tiba-tiba bulan kelima dia putus 1 obat. Ya udah, dia tetap harus ngulang dari nol gitu ya. Walaupun 5 bulan sudah berjalan. Nah, ini kalau ini kan harusnya biayanya lebih ringan, jadi tambah double dia bayarnya gitu. Jadi seperti itu contohnya untuk keamanan dan efektivitas. Yang ketiga, terhindarnya reaksi obat yang tidak diinginkan. Jadi dengan memberikan edukasi, kemudian juga pemantauan terhadap pemberian obat, itu juga mencegah terjadi reaksi obat yang tidak diinginkan ya. Terhindarnya reaksi obat yang tidak diinginkan. Untuk mencegah efek samping yang berlebih ya kita harus tahu kan obat ini efek sampingnya apa, kemudian ketika dicampur dengan obat ini pemberiannya apa yang terjadi, reaksi yang tidak diinginkan atau efek samping apakah tambah memberat atau gimana gitu. Nah, itu penting untuk kita konsultasikan dengan apoteker dan juga dokter ya sebagai peresep, sehingga ya tidak terjadi reaksi yang tidak diinginkan yang berlebihan pada pasien. Ya. Kemudian yang keempat, terselesaikannya masalah penggunaan obat atau alat kesehatan dalam situasi tertentu ya. Jadi dengan sudah diberikan edukasi, kemudian sudah di cross check, evaluasi ya pasti lebih cepat proses penggunaannya dan juga efektivitasnya. Nah, ini peran perawat dalam manajemen obat selama dia home care. Jadi pertama itu pemberian asuhan. Pemberi asuhan atau care provider, nah itu peran perawat ya. Jadi selama dia dirawat, nah itu perawat yang memberikan asuhan. Jadi diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, nah itu perawat yang memberikan. Nah, dalam obat ya, jadi ketika terjadi dalam intervensi itu kita memerlukan kolaborasi untuk pemberian obat, yaitu perawat berkonsultasi dengan dokter untuk memberikan obat. Untuk biar dokter itu meresepkan obat kepada pasien kita yang kita rawat secara home care. Nah, itu pemberi asuhan namanya. Jadi bukan dokter yang lebih dulu, tapi kita yang lebih dulu mendiagnosa, kemudian dokter itu wewenangnya adalah mendiagnosa penyakit ya. Setelah tegak dia diagnosa penyakit, kita mendiagnosa berdasarkan respon. Nah gitu ya. Jadi pertama kali mungkin pengkajiannya dokter sampai untuk menegakkan diagnosa medis. Setelah itu baru kita masuk memberikan mengkaji dan mendiagnosa secara keperawatan melalui respon pasien dari diagnosa medis yang sudah ditetapkan. Kemudian diberikan obat, ya kita yang menjadi
yang memberikan edukasi terkait dengan dan asuhan terkait dengan obat tersebut. Misalnya diresepkan obat, nah untuk memberikan sebenarnya kita gitu ya, diresepkan, nah misalnya dia diberikan obat resep melalui infus gitu, misalnya disuntikkan, nah yang melakukannya kita, yang memberikan asuhan itu kita gitu maksudnya ya. Kemudian pemimpin komunitas, nah saya bilang dalam home care itu yang jadi leadernya ya kita keperawatan. Makanya di dalam ruangan rawat inap itu yang jadi leadernya adalah perawat. Nah itu disebut dengan pemimpin komunitas. Jadi kita itu mengorganisir tim ya. Kapan kita harus konsultasi ke dokter, kapan kita harus konsultasi dengan apoteker, berkolaborasi. Nah itu kita yang menjadi leadernya. Kemudian pendidik ya, kita sebagai edukator yang menjelaskan semua obat-obat yang didapatkan, efek samping dan semuanya itu. Kemudian pembela ya, tadi seperti saya ilustrasikan, ketika terjadi permasalahan, misalnya pasiennya terlalu banyak dapat obat dan kita tahu obat-obat itu beresiko tinggi pada pasiennya, kita bisa diskusi dengan dokter dan mendatangkan juga apoteker. Makanya dalam keperawatan tadi ada namanya ronde keperawatan. Dalam nanti kalian dapat materinya itu di materi mata kuliah manajemen keperawatan. Kemudian peneliti ya, kita mengobservasi ya, mengamati dan ya, misalnya kita pengen meneliti lebih dalam ya, kita tuliskan jadi laporan kasus. Nah itu sebuah riset juga namanya. Nah jadi itu dalam manajemen obat ya, peran perawat dalam manajemen obat di home care ya. Nah untuk lebih jelasnya silakan, mungkin beberapa buku bisa dipelajari ya. Nanti saya kirim di Telegram juga terkait e-book ya, walaupun sebenarnya e-booknya tuh kayaknya lebih fokusnya ke farmasi ya, tapi penting juga kalian untuk mengetahui. Nanti saya akan berikan tugas juga sebagai tugas individu untuk project pengelolaan obat di home care ya. Oke, sekian dulu dari saya ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan di komentari di kolom komentar atau bisa langsung ditanyakan di Telegram ya, grup Telegram. Nah, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton, dan juga jangan lupa kalian klik like, kemudian komen dan juga share, atau yang belum subscribe ya, saya mohon untuk di subscribe channel YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih, selamat belajar.